Selamat malam. Kali ini kita akan lanjutkan di pertemuan terakhir untuk materi dari teori portofolio dan investasi. Kita masih membahas lanjutan dari bab 9 ya, yang tentang obligasi. Nah, kali ini kita akan masuk ke YTM untuk zero coupon bond. Ya. YTM ditentukan dengan menyamakan nilai sekarang dari nilai par dengan harga obligasi. P sama dengan PP dibagi dengan 1 ditambah YTM pangkat 2N, atau YTM sama dengan PP dibagi P pangkat 1/2N dikurang 1. Tidak adanya pemberian kupon yang menyebabkan salah satu-satunya aliran kas yang bisa diperoleh investor dari obligasi adalah pelunasan obligasi pada saat jatuh tempo. Ya. Nah, contoh, sebuah zero coupon bond yang akan jatuh tempo pada waktu 10 tahun dengan nilai par adalah 1000. Pada saat ini obligasi tersebut dijual dengan harga 300. YTM sama dengan 1000 bagi 300 dibagi dengan 1/20 dikurangi 1. YTM sama dengan 0,06 sama dengan 6% yield dalam 60 bulan. Berikutnya ada yield to call atau YTC. Yield to call atau YTC atau yield yang diperoleh pada obligasi yang bisa dibeli kembali atau callable. Obligasi yang callable berarti emiten bisa melunasi atau membeli kembali obligasi yang telah diterbitkannya dari tangan investor yang memegang obligasi tersebut pada waktu sebelum jatuh tempo. Nah, untuk menghitung YTC bisa digunakan persamaan berikut ini. P sama dengan 2C, sigma dari 2C, T sama dengan 1, CI dibagi 2 dibagi dengan 1 ditambah YTC dibagi 2 pangkat T, tambah PC dibagi dengan 1 ditambah YTC bagi 2 pangkat 2C. YTC yang mendekati bisa ditentukan dengan YTC bintang sama dengan C1 ditambah PC dikurangi P dibagi N, kemudian dibagi PC ditambah P dibagi 2. Nah, contoh dari perhitungan dari YTC. Sebuah obligasi yang callable jatuh tempo pada 20 tahun lagi dengan kupon yang diberikan adalah 18%. Nilai par obligasi tersebut adalah 1000 dan saat ini dijual dengan harga 1419,5. Kemungkinan obligasi tersebut akan dilunasi oleh emiten 5 tahun lagi dengan call price yaitu adalah 1180 rupiah. Berapakah YTC obligasi ini? Maka YTC bintang sama dengan C1 ditambah dengan PC dikurangi P dibagi dengan N, ya, lalu dibagi PC ditambah P dibagi dengan 2. YTC bintang sama dengan 180 ditambah dengan 1180 dikurangi dengan 1419,5 dibagi 5, kemudian dibagi dengan 1180 ditambah 1419,5 dibagi 2. YTC bintang sama dengan 10,16%. Ya. Berikutnya adalah realized horizon atau realized horizon yield atau RE. Yield yang terrealisasi atau horizon adalah tingkat return yang diharapkan investor dari sebuah obligasi jika obligasi tersebut dijual kembali oleh investor sebelum waktu jatuh temponya. Nah, perhitungan yang harus dilakukan dalam menentukan yield horizon memerlukan beberapa estimasi yang sebelumnya tidak dapat digunakan pada ukuran yield yang lainnya. Estimasi yang harus dilakukan investor antara lain yaitu estimasi harga jual obligasi pada akhir periode investasi yang diharapkan dan estimasi tingkat reinvestasi pada pendapatan kupon yang diperoleh. Ya. Ini rumus dari realized yield RE, ya. P sama dengan sigma dari 2H, T sama dengan 1, CI dibagi 2 dibagi dengan 1 ditambah RY dibagi 2 pangkat T tambah PF dibagi dengan 1 ditambah RY dibagi 2 pangkat 2H, di mana P sama dengan harga pasar obligasi saat ini, RY adalah yang terrealisasi atau horizon, CI adalah pendapatan kupon per tahun, H adalah periode investasi obligasi dalam tahun, ya. Kemudian PF itu adalah
ada harga jual obligasi di masa yang akan datang. Area bintang sama dengan C1 ditambah PF dikurangi P dibagi dengan H, PF dibagi dengan PF ditambah P dibagi 2, di mana area bintang sama dengan nilai yield yang terrealisasi atau horizon yang mendekati. Oke, kita lanjut. Contoh perhitungan dari area, sebuah obligasi dengan nilai nominal 1000, umurnya 20 tahun, dengan kupon 16%, dijual dengan harga Rp750. Investor mengestimasi bahwa dalam 2 tahun mendatang, suku bunga yang berlaku akan turun, sehingga diperkirakan harga obligasi akan naik. Estimasi harga obligasi pada 2 tahun mendatang pada suku bunga saat ini yaitu 900. Berapa? Realized yield obligasi ini. Yield yang terrealisasi dari obligasi tersebut diperkirakan sebagai berikut. Area bintang sama dengan C1 ditambah PF dikurangi dengan PI dibagi dengan H, PF dibagi dengan PF tambah P dibagi dengan 2. Area bintang sama dengan 160 ditambah 900 dikurangi 750 dibagi dengan 2. Kemudian dibagi dengan 900 tambah 750 dibagi dengan 2. Area bintang sama dengan 160 ditambah 75 dibagi dengan 825. Area sama dengan 28,48%. Ya. Nah, ini adalah ringkasan dari yield. Ada nominal yield untuk mengukur tingkat kupon. Ada current yield itu mengukur tingkat pendapatan sekarang. Kemudian ada yield to maturity YTM untuk mengukur tingkat return yang diharapkan jika obligasi disimpan sampai pada waktu jatuh tempo. Kemudian ada yield to call atau YTC, itu adalah mengukur tingkat return yang diharapkan jika obligasi dilunasi atau di call sebelum jatuh tempo. Kemudian ada realized atau horizon yield, yaitu mengukur tingkat return yang diharapkan untuk obligasi yang akan dijual sebelum jatuh tempo. Yield ini dihitung menggunakan asumsi tingkat reinvestasi dan harga jual dari obligasi. Ya. Nah, berikutnya adalah penilaian obligasi. Persamaan matematika untuk menentukan nilai intrinsik obligasi adalah P sama dengan 2N, sigma dari 2N, T sama dengan 1, CI dibagi 2, dibagi dengan 1 ditambah R bagi 2 pangkat T, tambah dengan PP dibagi dengan 1 ditambah R bagi 2 pangkat 2M. Dalam hal ini, P sama dengan adalah nilai sekarang obligasi pada saat ini, T sama dengan 0. N adalah jumlah tahun sampai dengan jatuh tempo obligasi. CI adalah pembayaran kupon untuk obligasi I setiap tahunnya. R sama dengan tingkat diskonto yang tepat atau tingkat bunga pasar. PP sama dengan nilai par dari obligasi. Contoh soal 1. Obligasi XYZ akan jatuh tempo pada 20 tahun mendatang. Obligasi tersebut mempunyai nilai par sebesar 1000 dan memberikan kupon sebesar 16% per tahun. Pembayarannya dilakukan 2 kali di dalam 1 tahun. Jika diasumsi bahwa tingkat bunga pasar juga sebesar 16%, maka harga obligasi tersebut adalah P sama dengan sigma 2N T sama dengan 1, CI dibagi 2 dibagi dengan 1 ditambah R dibagi 2 pangkat T, tambah dengan PP dibagi dengan 1 ditambah R bagi 2 pangkat 2N. P sama dengan 2 dikali 20, T sama dengan 1, 160 dibagi 2, 1 ditambah 0,16 dibagi 2 pangkat T, kemudian 1000 dibagi 1 ditambah 0,16 dibagi dengan 2 dikali 20 sama dengan 954 tambah 46 sama dengan 1000, yaitu sama dengan nilai par. Dengan menggunakan tabel A1 dan tabel A2, nilai obligasi XYZ dapat juga dihitung dengan perincian sebagai berikut. Nilai sekarang dari penerimaan bunga itu 80 dikali dengan 11,925 itu 954. Nilai sekarang dari pelunasan nilai par adalah 1000 dikali 0,046 sama dengan 46.
Total nilai obligasi XYZ adalah 1000. Contoh soal 2. Misalkan dengan menggunakan contoh 1, tetapi tingkat bunga pasar turun menjadi 10%, maka perhitungan harga obligasinya ada sebagai berikut. Nilai pas sekarang dari penerimaan bunga itu 80 dikali 17.159 sama dengan 1372,72. Kemudian nilai sekarang dari pelunasan nilai par adalah 1000 dikali 0,1420 atau par sama dengan 142. Total nilai obligasi XYZ adalah 1514,72, itu di atas nilai par ya, maka nilainya naik. Kemudian misalnya tingkat bunga pasar naik menjadi 18% dengan contoh obligasi yang sama, Anda akan mendapatkan nilai obligasi ini di bawah nilai par ya. Nah, 3 tipe obligasi. Yang pertama ada premium bonds, itu adalah obligasi yang harganya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai nominalnya. Dikatakan dijual pada harga premi. Yield to maturity dari premium bond biasanya lebih kecil daripada tingkat kuponnya. Kemudian berikutnya ada discount bond. Discount bond ini adalah obligasi yang harga lebih rendah dibandingkan nilai nominalnya, yang dikatakan dijual pada harga diskon. Yield to maturity dari discount bond ini biasanya lebih besar daripada tingkat kuponnya. Kemudian par bond itu ada obligasi yang harganya sama dengan nilai nominalnya, itu dikatakan dijual pada harga par. Jadi ada at premium, ada at discount, dan at par. Berikutnya adalah harga obligasi. Dengan membandingkan antara tingkat bunga yang disyaratkan dan tingkat kupon, harga obligasi dapat dikelompokkan menjadi 3 tipe. Yang pertama, jika tingkat bunga yang disyaratkan sama dengan tingkat kupon, maka harga obligasi akan sama dengan nilai parnya, atau obligasi akan dijual sebesar nilai par atau at par. Kemudian yang kedua, tingkat bunga yang disyaratkan lebih tinggi daripada tingkat kupon, maka harga obligasi akan menjadi lebih rendah dibandingkan nilai parnya, atau obligasi disebut dijual dengan diskon atau at discount. Kemudian yang terakhir, tingkat bunganya yang disyaratkan lebih rendah dibandingkan dengan tingkat kupon, maka harga obligasi akan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai parnya, atau obligasi akan dijual dengan premi atau at premium. Nah, berikut adalah gambaran untuk posisi dari at premium, at par, dan at discount. Nah, harga obligasi sepanjang waktu, pada saat jatuh temponya obligasinya seharusnya sama dengan nilai parnya. Jika R-nya dijaga dengan konstan, maka nilai suatu premium bond akan menurun sepanjang waktu hingga nilainya mencapai nilai par, misalkan nilai Rp1.000. Nilai pada suatu diskon bond akan meningkat sepanjang waktu hingga nilainya mencapai nilai par. Sedangkan nilai dari suatu par bond akan bertahan sebesar dalam nilai par. Baik, kita lanjut. Berikutnya adalah tingkat bunga dan harga obligasi. Nah, harga obligasi ini biasanya sangat terkait dengan besarnya nilai R, yaitu tingkat keuntungan yang disyaratkan atau yield dari obligasi. Nah, berikut ini adalah contoh hubungan dari harga obligasi dan yield untuk obligasi dengan umur 20 tahun dengan kupon sebesar 16%. Ini yieldnya, ini harga obligasinya, ini pergerakannya dari 1791 sampai ke posisi 670,52.
Selain menunjukkan adanya hubungan yang terbalik antara yield dengan harga obligasi, gambar tersebut juga mencerminkan ada 4 hal penting lainnya. Yang pertama, jika yield di bawah tingkat kupon, maka harga jual obligasi akan lebih tinggi dibandingkan dengan nilai parnya atau at premi. Kemudian yang kedua, jika tingkat yieldnya di atas tingkat kupon, maka harga obligasi akan lebih rendah dibandingkan nilai parnya atau at discount. Jika yieldnya sama dengan tingkat kupon yang diberikan, maka harga obligasi tersebut akan sama dengan nilai parnya. Kemudian yang terakhir, hubungan antara harga yield tidak berbentuk garis lurus, tetapi membentuk seperti kurva cekung. Ini ya. Maturitas dan harga obligasi. Perubahan harga obligasi akibat perubahan tingkat bunga pasar dipengaruhi oleh maturitas dan tingkat kupon dari obligasi. Bila terjadi kenaikan atau penurunan dari tingkat bunga, maka harga obligasi akan mempunyai maturitas lebih lama yang akan mengalami penurunan ataupun kenaikan harga yang lebih besar dibandingkan dengan obligasi yang mempunyai maturitas lebih pendek yang disebut dengan ceteris paribus. Ya. Nah, perubahan harga obligasi pada berbagai tingkat bunga pasar, pada berbagai maturitas, dan pada kupon 16%. Jadi ini ada tingkat maturitas dari bentuknya tahun 1, 5, 10, 15, 20, dan 25 tahun. Kemudian ada harga obligasi pada tingkat bunga dan maturitas yang berbeda, dan 16%, 60, 10%, 16%, 18%, dan 20%. Ini perbandingannya. Lanjut. Tingkat kupon dan harga obligasi. Perubahan harga obligasi karena adanya perubahan tingkat bunga juga tergantung pada tingkat kupon yang diberikan oleh obligasi tersebut. Bila terjadi perubahan tingkat bunga, maka harga obligasi akan mempunyai tingkat kupon yang lebih rendah, akan relatif berfluktuasi dibandingkan dengan harga obligasi yang tingkat kuponnya lebih tinggi. Ini adalah perubahan harga, contoh dari perubahan harga obligasi dan tingkat bunga pasar pada obligasi maturitas 10 tahun pada berbagai dari tingkat kupon obligasi. Ini adalah kupon 8, 10, 15, 20%. Ini kemudian harga obligasi pada tingkat bunga dan kupon yang berbeda 6%, 10%, 16%, 18%, dan 20%. Ini contohnya. Oke, lanjut. Durasi. Obligasi mempunyai umur maturitas yang sama, tetapi memberikan kupon yang berbeda, ternyata tidak bisa dianggap sama dengan umur maturitasnya. Misalnya obligasi B yang memberikan kupon 18% akan lebih cepat menutupi harga beli obligasi dibandingkan dengan obligasi A yang kuponnya hanya 16% meskipun umurnya sama, yaitu 10 tahun. Durasi di sini merupakan jumlah tahun yang diperlukan untuk bisa mengembalikan harga pembelian dari obligasi tersebut. Durasinya itu mengukur dengan cara menghitung rata-rata tertimbang dari setiap maturitas aliran kas obligasi berdasarkan konsep nilai sekarang atau dari present value. Ini contoh tabel contoh grafik dari durasi, ya, dimana ini adalah aliran kas dari obligasi, ini adalah tahun. Nah, penentuan durasi, untuk menghitung besarnya durasi menggunakan durasi Macaulay atau D sama dengan sigma dari N, T sama dengan 1, PV CFT dibagi P dikali T. Dalam hal ini, T adalah periode di mana aliran kas diharapkan akan diterima, N adalah jumlah periode sampai pada jatuh tempo, PVP CFT itu adalah nilai sekarang dari aliran kas pada periode T yang didiskontokan pada tingkat YTM, dan P adalah harga pasar dari obligasi.
Contoh soal. Ini adalah perhitungan durasi untuk obligasi maturitas 5 tahun, kupon 16% dan diperdagangkan pada harga 1000. Ini aliran kasnya ya. Kemudian ini PV faktor ya. Ini ada nilai PV-nya ya. Kemudian harganya. Kemudian 1 dikali 5 dan 1 dikali 5. Maka durasinya adalah 3,797. Nah, faktor-faktor yang menentukan durasi. Lamanya durasi suatu obligasi ditentukan oleh 3 faktor. Yang pertama ada maturitas obligasi, kemudian ada pendapatan kupon, dan yang terakhir ada yield to maturity atau YTM. Dari ketiga faktor tersebut, hanya faktor maturitas saja yang mempunyai hubungan yang searah dengan durasi. Nah, arti penting dari konsep durasi. Konsep durasi ini tersebut bisa menjelaskan kepada kita mengenai perbedaan antara umur efektif berbagai alternatif dari pilihan obligasi. Nah, konsep durasi masih dapat digunakan sebagai salah satu pengelolaan investasi termasuk strategi imunisasi yang akan dijelaskan lebih lanjut di bab 10. Cuman kita tidak terkejar ya ke bab 10 ya. Jadi kita akan stop sampai di sini saja. Kemudian durasi dapat digunakan sebagai ukuran yang lebih akurat untuk mengukur sensitivitas terhadap harga obligasi tentang pergerakan tingkat bunga, karena durasi sudah mengkombinasikan dari kupon dan maturitas dari obligasi. Durasi modifikasian untuk menghitung persentase perubahan harga obligasi karena akibat ada perubahan tingkat bunga tertentu, maka kita bisa menghitung durasi yang sudah dimodifikasi dengan cara sebagai berikut. Durasi modifikasian yaitu D bintang sama dengan D dibagi dengan 1 ditambah R. Dalam hal ini D bintang adalah durasi modifikasian, R adalah YTM obligasi. Durasi modifikasi ini dapat digunakan untuk mengukur persentase perubahan harga suatu obligasi akibat dari perubahan tingkat bunga pasar. Persentase perubahan harga sama dengan negatif D bintang dibagi dengan 1 ditambah R dikali dengan persentase perubahan. Contoh soal 4. Dengan menggunakan contoh sebelumnya yaitu durasi sebesar 3,797 dan YTM sebesar 16%, berapa durasi modifikasinya? D bintang sama dengan 3,797 ditambah dengan 1 tambah 0,16 sama dengan 3,273, yaitu maka durasi modifikasinya ada 3,273. Jika diasumsikan terjadi perubahan tingkat bunga pasar sebesar 3% dari 10% menjadi 13%, berapa perubahan dari harga obligasi? Delta P dibagi dengan P sama dengan negatif 3,273 dikali dengan plus 0,03, hasilnya adalah negatif 9,82. Maka perubahan harga obligasi akan mendekati di posisi negatif 9,82. Inilah hubungan antara perubahan harga obligasi dan perubahan tingkat bunga yang menggunakan dengan durasi modifikasi. Baik, berikutnya adalah strategi dari pengelolaan obligasi. Yang pertama adalah strategi pengelolaan pasif. Strategi pasif ini didasari dengan pemikiran bahwa pasar dalam kondisi yang sangat efisien, sehingga harga sekuritas di pasar sudah ditentukan secara tepat sesuai dengan nilai intrinsiknya. Return dan risiko yang dihasilkan oleh strategi pasif relatif biasanya lebih kecil dibandingkan dengan strategi aktif. Strategi yang termasuk dengan pendekatan pasif dan pengelolaan portofolio obligasi adalah strategi beli dan simpan dan strategi mengikuti indeks atau indexing pasar. Kemudian yang berikutnya adalah strategi imunisasi. Strategi ini berusaha untuk melindungi portofolio terhadap risiko dari tingkat bunga dengan cara menyediakan pengaruh dua komponen risiko tingkat bunga, yaitu risiko harga dan risiko reinvestasi. Investasi obligasi dapat diimunisasi dengan cara menyamakan durasi obligasi dengan horizon dari investasi.
Horizon investasi itu adalah lamanya waktu yang diinginkan investor untuk tetap mempertahankan investasi dari obligasinya. Berikutnya ada strategi pengelolaan aktif, yaitu mengestimasi perubahan tingkat bunga. Perubahan tingkat bunga ini akan mempengaruhi harga obligasi dengan arah yang terbalik. Mengidentifikasi adanya kesalahan harga pada suatu obligasi. Manajemen portofolio obligasi biasanya melaksanakan strategi bond swaps atau interest rate swaps. Ya. Nah, berikutnya adalah ini yang strategi pendekatan pasif. Kalau dibicara tentang strategi beli dan simpan, itu adalah investor yang mengikuti strategi beli dan simpan, berarti ia berniat untuk tidak aktif melakukan perdagangan. Faktor penting dalam strategi ini adalah pemilihan obligasi yang sesuai dengan kebutuhan dari investor. Sedangkan strategi mengikuti indeks pasar itu adalah portofolio yang dibentuk atau terdiri dari obligasi-obligasi yang pilihannya jumlahnya relatif besar. Investor juga melakukan strategi ini dengan cara membeli sekuritas reksadana. Ya. Karena kalau di reksadana itu sudah ada manajer portofolionya yang mengatur. Kemudian untuk strategi durasi itu adalah berusaha menyamakan durasi dengan horizon investasi. Kemudian strategi maturitas ini berusaha untuk menyamakan waktu maturitas dengan horizon investasi. Ini disebut dengan strategi penyesuaian horizon atau horizon matching. Selain itu ada variasi dari strategi imunisasi yang disebut dengan strategi imunisasi kontingensi. Strategi ini menetapkan batas terendah return yang harus diperoleh untuk memastikan periode dari horizon investasinya. Sedangkan di strategi pendekatan aktif kita akan melihat perubahan tingkat bunga. Nah, perubahan tingkat bunga ini akan mempengaruhi harga obligasi dengan cara yang berbeda. Sensitivitas harga obligasi ini terhadap tingkat bunga akan dipengaruhi oleh tingkat kupon dan maturitas obligasi tersebut. Maka strategi yang dilakukan adalah melakukan penyesuaian terhadap tingkat kupon dan maturitas obligasi tersebut. Estimasi besarnya tingkat bunga dilakukan dengan cara melihat dari bentuknya perkembangan kondisi ekonomi saat ini dan tingkat inflasi di masa yang akan datang. Sehingga kita bisa mengidentifikasinya jika terjadi penetapan kesalahan harga atau mispricing di sini. Jadi kita bisa menetapkan obligasi yang tidak sesuai harganya dengan interest sebenarnya, apakah dia under value maupun over value. Bond swap itu adalah suatu strategi pengelolaan aktif yang berusaha untuk meningkatkan tingkat return portofolio obligasi dengan cara mengidentifikasi adanya kesalahan penetapan harga pada suatu obligasi di pasar. Sedangkan interest rate swap itu adalah sebuah kontrak antara dua pihak untuk saling mempertimbangkan aliran kas dua sekuritas yang berbeda. Baik, sampai di sini dulu pembahasan kita di pertemuan terakhir ini. Jikalau ada yang kurang jelas, bisa kita diskusikan lebih lanjut di forum Google Classroom seperti biasa. Baik, terima kasih. Selamat malam.